Wa an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Diawali dari hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sesuatu yang hal itu jelas. Karena apa? Ada dalil dalam Al-Qur'annya, dalil dalam hadisnya. Wa innal harama bayyinun, begitu pula dengan haram yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan dijelaskan dalam hadis itu merupakan keharaman yang jelas. Baik jelas bagi kelompok khusus ataupun jelas secara umum. Yang dimaksud jelas jelas bagi kelompok khusus, bagi seorang mujtahid itu tampak jelas, meskipun bagi orang awam agak kurang jelas. Sehingga kita perlu memperjelas, bertanya dengan para mujtahid. Jadi apa yang disampaikan oleh para mujtahid bersumber dari Al-Qur'an adalah hadis, itu merupakan sesuatu yang jelas menurut beliau. Sehingga halal hasil ijtihadi pun itu termasuk bagian daripada yang jelas menurut mujtahid. Wa bainahuma umum mustabihatun, di antara keduanya itu ada sesuatu yang masih serupa. Sesuatu yang tidak jelas, ada kemungkinan halal, ada kemungkinan haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak orang yang mengetahui. Tidak semuanya, berarti ada yang mengetahui, bahwa ini semua ada yang mengetahui, tapi tidak banyak orang yang mengetahui. Yang mengetahui hanya para ahlinya. Hadis yang innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun ini menjadi sandaran hukum bagi Imam Syafi'i, bahwa setiap sesuatu itu asalnya halal sampai ada dalil yang memperjelas tentang keharamannya. Ketika tidak ada dalil yang menjelaskan keharamannya, maka tetap halal. Berarti al aslu fil asya halal. Setiap sesuatu, asal-asalnya sesuatu itu hukumnya halal. Itu menurut Imam Syafi'i. Nanti ada hadis yang menjelaskan itu. Tapi sebagian ulama mujtahid ada yang mengatakan asalnya sesuatu itu haram. Kalau sesuatu haram sampai ada dalil yang menjelaskan tentang kehalalannya. Sehingga ketika tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kehalalan barang, maka barang tersebut masih menetapi pada keasalannya, yaitu haram. Sebagian ulama semacam itu. Kalau Syafi'i tidak, kapan orang dalilnya ya buya halal. Orang dalil haram ya berarti halal. Karena Allah berfirman dalam satu ayat, khalaqalakum ma fil ardi jami'ah, bahwa Allah menciptakan sesuatu untuk kamu sekalian. Semua barang yang di muka bumi ini diberikan oleh Allah kepada kalian. Itu berarti setiap sesuatu asalnya halal. Kalau nanti ada yang menjelaskan haram, ya berarti baru dikatakan haram. Kalau tidak ada kejelasannya, maka dihukumi halal, hal-hal selamanya. Jadi sehingga Ahlussunnah wal Jamaah itu kapan hadis kok gak ngelarang, Quran juga ngelarang, kita melakukannya tidak apa-apa. Itu dikatakan sesuatu yang halal. Kalau orang-orang sebelah itu mungkin mengatakan sesuatu yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran, nanti katanya bid'ah. Kalau tidak, karena sesuatu itu halal, asal-asalnya tidak apa-apa, sampai ada dalil yang menjelaskan bahwa itu dilarang. Maka ketika tidak ada larangan, berarti itu menempati posisi awal, yaitu diperbolehkan, mubah artinya. Asal sesuatu adalah mubah. Sehingga dari sinilah adalah man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah ila akhirih. Ketika seseorang itu ternyata diberi peluang untuk membuat sebuah perilaku yang baik yang belum ada sebelumnya, dan itu bisa ditiru menjadi panutan orang setelahnya, karena memang asalnya sesuatu adalah halal. Kalau Imam Syafi'i bilangnya demikian, kecuali dalam urusan wanita, urusan pernikahan, urusan kelamin wanita, menurut Imam Syafi'i al aslu fil abdo haramun. Setiap asalnya sesuatu di dalam kelamin wanita itu hukumnya haram, menjadi halal jika sudah ada akad. Sehingga ketika nanti seorang meragukan tentang keabsahan akad, maka statusnya wanita tersebut masih haram.
Karena saking hati-hatinya kalau Imam Syafi'i di dalam urusan pernikahan saking hati-hatinya itu sehingga ketika nanti kita ragu dalam urusan kehalalan seorang wanita itu menjadi haram bagi orang tersebut. Sampai ada satu contoh, andai kata kita yakin kita hidup di Ungaran gini, dan kita yakin bahwa di antara wanita-wanita yang di Ungaran itu adalah satu mahram rodok dengan kita, tunggal sesusuan dengan kita, sesusuan dengan kita, tapi kita tidak tahu siapa sebenarnya wanita yang menjadi satu susuan dengan kita tadi. Itu maka nanti wanita-wanita yang ada di Ungaran haram bagi dia untuk dinikah. Saking hati-hati deh, aku nak keliru sing ternyata tunggal susun orang aku kan gak oleh. Sampai seperti itu. Kecuali kalau dalam konteks masyarakatnya terlalu banyak, itu sampai tidak terhingga, sehingga itu kita tidak harus menggunakan teori tadi. Bon. Famanit taqos syubhati istabru alidinihinna wa irdi. Ngeten. Syubhat itu apa syubhat? Di antara hal dan haram ada syubhat. Syubhat itu sesuatu yang ada kemungkinan halal tapi ada yang mungkin haram. Syubhat ini ada yang kemungkinan halalnya lebih tinggi, ada yang kemungkinan haramnya lebih tinggi, ada yang imbang 50-50. 50-50. Lah, ini menurut sebagian ulama, famanit taqos syubhat istabru alidinihi wa irdi. Barang siapa yang menghindari syubhat, maka orang tersebut membebaskan agamanya, membebaskan kehormatannya. Jadi terbebas, kehormatnya tidak ternoda, agamanya tidak ternoda. Lah, orang yang mengatakan bahwa al aslu fil asya niku haram, ini karena ada di sini famanit taqos syubhat faqad istabru alidinihi. Syubhat itu haram menurut sebagian ulama ini, sehingga sesuatu yang tidak jelas tentang kehalalannya itu dia menetapi pada posisi awal haram. Karena ada hadis yang menjelaskan kita dianjurkan untuk membersihkan agama kita, membersihkan kehormatan kita. Caranya bagaimana? Kita meninggalkan syubhat. Oh, kalau itu ditinggalkan berarti syubhat termasuk kategori haram. Sehingga dari situlah muncul satu kaidah al aslu fil asya al hurmah. Asalnya sesuatu itu adalah haram. Buktinya apa? Syubhat, sesuatu yang tidak ada kejelasan halalnya itu menempati posisi haram menurut ulama ini. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Orang yang terjerumus ke dalam syubhat, maka kita akan terjerumus kepada hal yang haram. Lagi memperkuat teori tadi. Karro'i yar'a haulal khima yushiku ayyar ta'afihi, digambarkan seperti orang yang menggembalakan hewan gembalaan di tempat yang dekat dengan tanah larangan. Itu dia menggembalakan sekitar itu, tetapi nanti lama-kelamaan hewan gembalaannya akan masuk ke dalam tanah yang dilarang tadi. Ya pertama liangon iku nang pinggir sawahe wong. Suwe-suwe awake dhewe lirno kan mlebu teng sawahe wong mangan panganane wong. Kita yang pertama gak haram, tapi kemudian ternyata nggeret karena kita dekat sesuatu yang haram, itu akan menggoda sehingga kita akan terjerumus ke haraman. Nah, bahasa karro'iyar ahaulal khima ini yang mendukung Imam Syafi'i bahwa al aslu fil asya al halal. Bukti syubhat itu apa? Syubhat itu seperti kita menggembalakan hewan tidak di tanah yang diharamkan, tapi di sekeliling tanah yang diharamkan, berarti kan halal itu. Cuman di situ kita dianjurkan untuk menghindari dalam rangka apa? Agar kita tidak terlena. Karena kalau kita terlalu sering di hal yang dekat dengan haram itu, meskipun itu tidak haram, itu nanti kemungkinan besar kita akan tergoda masuk ke dalam hal yang haram. Jenenge harim. Harim itu napa to? Harim itu serambi. Serambi itu hukumnya podo karo sing diserambeni. Kalau masjid punya serambi, itu harinya masjid serambi itu hukumnya sama dengan masjid. Kecuali kita yakin sejak awal itu dikategorikan bukan masjid, itu lain. Tapi kalau tidak ada kejelasan, kita masuk ke dalam masjid ada serambinya, kita tidak tahu serambinya ini termasuk masjid apa tidak, maka itu hukumnya berarti masjid. Karena kita tahu ketidaktahuan. Lain karena seperti sama itu, berarti wong jejeran itu hukumnya sopodo. Bahkan ini yang kalimat-kalimat Arab pun juga demikian. Kalimat dibaca rafa karena dia terpengaruh lafadz yang ada di sampingnya, itu bisa jadi semacam itu. Bahkan dia dipengaruhi lafadz yang ada di sampingnya. Nah saat ini orang podo kudu nih, tapi karena jejer hukumnya jadi podo. Ya sama dengan semacam ini wau. Dengan
barang yang asalnya halal tapi dekat dengan sesuatu yang haram, hukumnya sampai dihukumi kaya haram. Lah ini tapi tidak semua yang namanya warok kita meninggalkan syubhat, itu termasuk kategori wirai. Tapi bukan berarti bahwa setiap wirai itu menuntut kita meninggalkan kesyubhatan secara penuh, tidak seperti itu. Ya ono syubhat itu sing lebih mendekati ke halal. Contohnya apa? Ketika kita ada di satu wilayah yang masyarakatnya sudah terbiasa kita mengambil buah yang jatuh, dan tersebut remeh termasuk. Itu ketika kita ambil itu menjadi tidak masalah. Cara wong juga nondalan duit 500 rupiah tiba. Itu bukan milik kita. Tapi ketika kita ambil itu apa termasuk halal apa tidak? Ada kemungkinan halal. Dan bahkan kemahalannya lebih tinggi. Sebabnya apa? Karena biasanya udah 500 rapatnya diopeni. Penondalan yang tidak ada kemungkinannya jelas itu tidak mungkin dicari oleh pemiliknya. Ya semacam itu. Ono wong satu daerah yang biasa ngasak. Nah, ono wong baru panen itu biasanya dia ngasak atau apa sisa-sisa padi yang tidak dipaneni oleh para pemanen itu diambil oleh orang lain biasanya. Wong ngasak nih barangnya siapa? Barangnya pemilik sawah kan. Dia ngasak tapi karena masyarakat tersebut sudah terbiasa ngasak nggak masalah, maka dia ngasak tidak harus minta izin sama orang pemilik sawahnya, tidak harus. Oleh karena itu dulu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah marah gara-gara ada seseorang yang mengambil sebutir anggur, kemudian dia umumkan siapa yang kehilangan satu butir anggur. Kata Sayyidina Umar, wong barang anggur siji kok dadak diumumake. Sehingga beliau dawuh di antara wirai itu adalah ada wirai yang dimurkai oleh Allah. Salah satunya apa? Kita mengumumkan barang yang remeh kepada orang lain agar itu diketahui siapa pemiliknya. Itu barang remeh mungkin digoleki lah. Ketoke wirai tapi padahal pada hakikatnya dia ada kesombongan. Sehingga Sayyidina Umar pernah mencambuk orang seperti itu. Dicambuk gara-gara apa? Dia mengumumkan karena dia baru saja menemukan anggur satu biji anggur. Akhirnya dimarahi Sayyidina Umar. Karena beliau mencurigai bahwa dia menemukan satu butir anggur itu ada kemungkinan dalam rangka riya gen ketoke wirai. Biar dipandang orang lain, dia termasuk orang yang hati-hati dalam beragama. Sehingga kalau sebaiknya apa? Sebaiknya kita tidak perlu mengambil. Tapi kalau ada orang yang mengambil, tidak perlu kita pojokkan. Wong barang-barang yang remeh, wong nemu pelem udah tadi gegeri dia kayak haram. Loh, kalau kita tidak mau, tidak masalah. Tetapi tidak perlu ketika ada orang lain atau masyarakat yang tradisinya ketika ada pelem yang jatuh diambil dimanfaatkan, tidak masalah semacam itu. Tak kayak contoh malah ini, contoh yang mungkin sering terjadi. Kalau di kampung saya dulu ada orang yang ngobor belut di sawah. Lho wong yang paling berhak memiliki belut di sawah itu sapa? Ya sing di sawah. Tapi kadang-kadang kita ngobor belut itu latih sawe wong liya. Lho iku hukume piye? Tapi masyarakat tersebut biasanya sudah terbiasa bahwa kita mencari ikan di sawahnya orang lain itu sesuatu yang dimaafkan lah. Sehingga kita tidak perlu minta izin, saya cari belut di sawah kamu, tidak perlu semacam itu karena memang masyarakatnya sudah terbiasa semacam itu. Ini termasuk contoh aku adewe ora usah golek belut nang tanggane kono. Ada nanti sawah golek belut nang dina ora ono. Lha iki penting. Iwak yang ngoten, iwak niku saking kali. Dari kali kita masuk ke tempat di sawahnya orang lain. Itu kita ambil boleh apa enggak? Yo kalau asalnya itu miliknya, yang lebih berhak siapa? Yang paling berhak ya yang pemilik sawahnya. Tapi umum di masyarakat kita, kalau kita mencari ikan di sawahnya orang lain pun ketika itu tidak ditaburi benih, tidak masalah biasanya. Sehingga kita mengambil itu tidak masalah. Apa yang kita tidak beri, ya wirai mawon. Tidak sampai seperti itu wirai ini yang dituntut oleh kita.